Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast kami, Latangsa, obrolan tabayun dan santai, di mana kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan makna. Pada kesempatan kali ini saya Ilham Alias akan menjadi pemandu host podcast untuk kesempatan kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu spesial. Mereka adalah anggota Lentera Dimisioner Masa Khidmat 2023 sampai dengan 2024 ya. Jadi yang seru dalam perbincangan kita kali ini karena mereka ini adalah bukan anggota biasa ya. Mereka sudah 2 tahun berjuang di Lentera ya, yang mana kita ketahui bahwa kebanyakan itu anggota organisasi palingan bertahan cuma 1 tahun atau bahkan tidak sampai 1 tahun. Nah, dan yang ketiga ini bisa bertahan sampai dengan 2 tahun. Jadi langsung saja kita akan mendengarkan cerita mereka, suka duka mereka, pengalaman serunya, dan tentunya motivasi buat anggota-anggota Lentera yang lain yang masih berjuang di Lentera. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Baik, kita akan menyapa ketiga bintang tamu kita. Kita mulai dulu dari Alicia Nur Kalbi dari kelas 12 F4. Assalamualaikum Alicia. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, itu bintang tamu pertama kita. Yang kedua ada Intan Nuraini dari kelas 12 Agama. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga ada Hibda Huldi dari kelas 12 Agama juga. Oke, baik. Jadi ketiganya ini adalah merupakan bukan sekedar anggota biasa di Lentera. Mereka adalah pengurus inti di organisasi. Mulai dari Intan Nuraini itu adalah ketua Lentera angkatan ke berapa ya? Kedua. Sedangkan Alicia Nur Kalbi ini dia jabatannya sebagai wakil ketua di Lentera. Dan yang ketiga ada Hibda Huldi juga, dia sebagai sekretaris di Lentera. Dan kali ini agak berbeda ya, karena yang selama ini kita lihat kalau Alicia itu lebih, kalau kita buka YouTube Lentera itu paling banyak mukanya Alicia, betul tidak? Ya kan? Ya, paling banyak mukanya Alicia. Jadi kalau kita buka channelnya Lentera yang paling banyak muncul itu wajahnya Alicia. Tapi kali ini kita berbeda ya. Dia selama ini jadi host. Kali ini dia akan jadi bintang tamu kita. Yeay. Baik, bagaimana kabarnya bintang tamu kita Alicia? Baik, luar biasa baik sekali karena sudah diundang juga di Latansa kita pada kali ini dan sebagai bintang tamu tentunya luar biasa. Oke. Betul. Intan, bagaimana Intan kabarnya Baik, ini Intan? alhamdulillah baik sekali. Dari wajahnya aja sudah kelihatan. Ya, udah berbeda. Ceria dengan- banget. Ya. Iya, udah hilang beban-bebannya ya. Oh iya. Iya, dia menjawab ya. Betul. Sekarang sudah tidak ada beban, jadi mukanya sudah mulai fresh Iya, kembali. udah fresh. Oke, Hibda, kabarnya hari ini bagaimana Hibda? Alhamdulillah baik. Ya, Hibda ini adalah salah satu yang yang paling unik di Lentera. Ya, yang saya suka dari Hibda itu ketika dia ketawa. Ketawanya itu agak unik ya. Di sini aku Ya. mau kalem ya. Iya. Oke, bagaimana persiapannya sebelum tampil di podcast? Ada persiapan khususnya untuk Intan? Kayaknya Ini kan pertama kalinya ya, betul tidak? lumayan deg-degan sih. Aduh deg-degan ya. Ada persiapan khusus tidak sebelum tampil ke podcast? Belum sih. Tidak Belum. ada. Belum ada. Jadi artinya siap selalu ya. Yes. Kalau Alicia yakin tanpa ada persiapan pun sudah bisa. Betul ya Alicia? Betul. Betul sekali. Iya. Sudah ada persiapan khusus tidak sebelum tampil di podcast kali ini? Persiapannya sih nggak ada. Nggak ada. Karena mendadak. Ya betul sekali ya. Betul ya. Untuk sahabat Lentera, jadi podcast kali ini adalah tanpa persiapan khusus. Jadi awal mulanya saya memikirkan untuk podcast ketiga bintang tamu ini karena sempat pada saat itu saya berbicara dengan Intan. Saya tanya-tanya awal bagaimana bisa masuk ke Lentera dan ternyata ceritanya menarik. Dan saya rasa kalau saya tidak cukup hanya saya yang berdua yang tahu. Nah, jadi semua anggota Lentera wajib tahu juga bagaimana perjuangan
Intan sampai bisa menjadi ketua Lentera, begitupun dengan yang lain. Oke. Baik, kita masuk ke inti acara kita. Nah, ini yang jadi apa ya, bincang menarik kali ini. Oke. Ini tentang perjalanan kita di Lentera ya. Ini kan bukan waktu yang singkat, 2 tahun ya. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana sih awalnya kalian tertarik itu untuk bergabung di Lentera? Atau ada mungkin cerita lucu atau unik saat pertama kali mau daftar? Kita mulai dulu dari Intan. Baik, jadi masuk ke Lentera itu sebenarnya bukan kemauan saya sendiri, karena di Lentera kan itu organisasinya masih baru nih, otomatis saya masih nggak terlalu kenal gitu. Di Lentera bagaimana sih begitu? Jadi saya ini nggak fokus ke Lentera dulu, kan nggak kenal kan, otomatis ini saya udah itu second choice. Ya, Hibda sendiri yang ngajak saya waktu itu, katanya Intan ayo masuk Lentera gini. Organisasi apa itu gitu kan? Organisasi apa itu? Bahasa apa deh? Enggak apa-apa, kita pakai bahasa Pindah ya. Bahasa Pindah. Organisasi apa itu? Terus bilang nih Hibda bilang, "Bagus ini foto-foto." Bilang, "Ah, enggak percaya diri ke depan kamera." Baru bilangnya, "Nah, enggak apa-apa Jibi, banyak di bidang-bidang lain kayak kameramen, belakang kamera, enggak selamanya depan kamera." Terus ini kayak, "Oke lah, coba-coba dulu toh." Otomatis kayak ada nih pertemuannya. Nah, di pertemuan itu saya kadang merasa ragu-ragu lagi karena kenapa? yang datang rapat itu cuma sedikit. Okay. Karena ya mungkin memang dari mulai awal toh. Ya betul. Jadi, karena kalian kan angkatan kedua kan? Iya. Ya, angkatan kedua itu masih baru sekali itu Lentera pada saat itu. Masih udah 1 tahun. Iya. Masih baby banget. Iya, masih baby. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Intan ternyata gabung Lentera itu bukan karena kemauan sendiri, tapi ajakan dari thanks to Hifda kan sudah mengajak Intan. Awalnya juga menurut ceritanya tadi katakan bahwa dia tidak percaya diri dan seterusnya, tapi buktinya dia sekarang menjadi mantan ketua Lentera angkatan. Oke. Baik, bagaimana kalau dengan Alicia? Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya diingat-ingat dulu tuh saya kayak anak pindahan. Ya, saya ingat juga. Pindahan itu kelas 10. Jadi di situ saya enggak kenal siapa-siapa di sekolah ini, di Manpinrang ini, enggak kenal siapa-siapa. Tapi kebetulan memang keluarga dengan pemusakir, dan itu saya belum terikat sama banyak organisasi. Kan Lentera termasuk satu-satunya organisasi pertama yang kumasuki sebelum pramuka. Oh gitu ya. Jadi yang saya tahu itu Alicia pramuka dulu baru Lentera. Ternyata faktanya Lentera dulu. Oh, oke. Ini saya baru tahu juga ini. Oke, lanjut. Lentera dulu. Jadi pemusakir itu bicara sama orang tua saya, ini Alicia punya bakat reporter, begitu. Tapi itu saya kan tidak pernah kulihat ini Lentera bagaimana cara bekerja. Oh, kulihat gitu yang kesering biasa jalan-jalan kalau kegiatan kalau tidak keperhatikan juga. Dan di situ diajak ditanya ke sama pemusakir, masuk nanti Lentera di. Bilang, tidak aku tahu saya Pak tentang kamera-kamera. Apalagi saya kamera aku kan burik dulu. Jadi enggak jujur takutnya toh. Maksudnya kamera HP-nya ini? Iya, kamera HP-ku takutnya toh biasanya itu di sekolah-sekolah lain itu kayak disuruh tugasnya itu di organisasi kayak foto saja, foto pemandangan nanti dinilai. Bilang begini, takutnya begitu. Nah, saya tidak mendukung toh. Jadi situ tidak ada dulu juga yang namanya kayak reporter, podcast begini. Jadi kayak saya bilang jangan masuk deh. Karena tidak ada sama sekali visionku, apalagi pasnya rapat pertama di situ ketemu sama Hifda sama Intan. Di situ sokap-sokap begitu. Tapi sebenarnya memang iya karena kayak langsung klop begitu ya. Baru situ ketemu lagi sama Kak Reski, Kak Vina dan lain-lain, itu angkatan kedua juga. Terus sudahnya itu kayak awalnya kayak masih bilang Kak Jam mau aktif deh, anggota biasa saja. Tapi biasa penyakit lama. Iya gitu. Astaga. Nah, Jam mau aktif deh, biasa saja. Tapi ditunjuk sebagai reporter upacara perpisahan itu waktu. Langsung situ kayak barusan kok begini. First time kayak di situ kayak bilang mungkin langsung Kak
apalagi pasnya sudah diajak pergi bilang ayo podcast, ada acara podcastnya Latansa. Jadi karena host pertamanya Latansa saya, jadi situ langsung kayak wah, bakalan berkembang ini apa-apa jadi. Ya, luar biasa. Jadi betul Begitu. dia adalah host podcast pertama di Latansa. Yeay. Ya, luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa ternyata Alicia ini yang dulunya jabatannya sebagai wakil ketua di Lentera itu juga masuk bukan karena betul keinginan 100%, tapi ajakan dari Pak Musakir juga ya. Bisa dikatakan orang dalam dia. Dia pakai orang dalam ya. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk Hibda bagaimana Hibda? Kesan apa awal masuk di Lentera itu seperti apa? Oke, jadi pertama ada itu pas yang penerimaan siswa baru. Oke, benar siswa baru. Ya, di situ Mi yang pas selesai matsama ada kakak-kakak ini Lentera yang bawa formulir untuk calon anggota baru. Ya, betul. Situ langsung tertarik Kak, karena memang hobiku suka mau foto-foto, bikin video. Estetik. Iya, jadi kayak bisa dibilang ini Lentera organisasi yang pertama yang ku Yang minati. paling klop Iya. pertama di hati kan? Iya. Dari beberapa organisasi yang ada di Manpindra. Ya, betul sekali. Oke. Jadi di situ kayak sendiri jaga di kelasku Pak Yang tertarik dengan di Lentera. Lentera. Iya. Sebelum ku tahu bilang ada Saifullah sama Iqlal yang mendaftar Ya juga. kan Saifullah dan Iqlar kayaknya itu agak di belakang dia yang Iya. masuk kayaknya di. Iya. Dan betul saya ingat sekali dulu dia waktu pertama kali saya mengajar dulu di kelasnya waktu kelas 10. Setelah saya mengajar, pas saya mau keluar dia tanya, Pak, kita pembina Lentera. Iya betul, saya mau masuk Lentera Pak. Oh silahkan kamu saya. Oke. Iya. Dan memang pada saat itu juga mungkin Hibda baru tahu bahwa menjadi perhatian juga buat dari anggota Lentera angkatan pertama bahwa kayaknya itu bagus Pak, masukkan di Lentera itu. Kita yang dia maksud. Wah, Setuju. memang ternyata sudah ada. Jadi dari Spesial. Iya, dari 3 bintang tamu kita kali ini hanya 1 orang yang betul-betul niatnya 100% untuk bergabung di Lentera. Dua-duanya ini dari ketua dan wakil ketuanya ini ada faktor lain yang menyebabkan dia bergabung di Lentera. Oke, selanjutnya adalah tentang bagaimana kesan pertama ketika sudah bergabung ya. Itu kan tadi pertanyaannya adalah kesan awal sebelum bergabung kan. Bagaimana ceritanya sampai bisa bergabung. Ini pertanyaan selanjutnya adalah kesan ketika sudah bergabung nih. Apa kira-kira yang menjadi kesan awal atau mungkin kayak ini menarik nih kalau kita lanjut di Lentera. Coba bisa diceritakan. Jadi kesannya itu saya lebih ke ini anggota-anggotanya, orang-orangnya yang dalam organisasi itu. Ya. Karena kenyamanan itu tergantung di orangnya. Ya, lingkungan ya. Lingkungannya. Jadi berpikir Kak, itu hari kan pembinanya cuma berfokus ke Hibda saja karena Hibda yang punya bakat memang toh. Karena tadi dibilang juga Hibda memang dipatok memang Ya, ya, passion. Iya, memang ada. Otomatis saya sebagai orang yang cuma diajak jadi merasa kayak nggak usah terlalu aktif, malu Kak juga karena nggak ada bakat tak. Jadi ini berpikir mah deh. Tapi lambat laun ini pembinaannya kayak terbuka ke kita begitu, kayak selalu kita ajak bercanda. Jadi kayak nyaman Kak, aku rasa bilang Kak. Oh, bagus mereka bertahan Ki karena bisa ditemani bertukar pikiran gitu, nah terima pendapat tak. Aduh, Masya Allah. Bisa Ki berkembang kalau sama pembina kayak gitu Ki. Berbeda kalau pembina-pembina yang maunya saja dituruti begitu kan. Oke. Betul. Kayak Jadi kita sebagai sudah mulai terbang ini. sampai situ. Jadi Oke, lanjut. jadi kita sebagai anggota itu merasa tertekan kalau pembina seperti itu. Nah, jadi itu yang kasih nyaman Kak di Lentera karena pembinanya terbuka, teman-temannya juga bisa itu diajak kerja sama. Betul, baik. Menarik sekali pembicaraan kita dengan dengan Intan karena memang ini sebenarnya awal mulanya saya berniat untuk podcast kali ini. Jadi sekaligus untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggota Lentera yang masih aktif sekarang bahwa pandangan kita di awal itu mengenai bahwa kayaknya ini saya tidak diperhatikan ya. Ini lebih ke sana itu terus padahal tidak seperti itu. Kita hanya mencoba mencari celah di mana yang bakatnya di mana dan akhirnya ternyata dengan pola pikirnya bertahan lebih lama lagi akhirnya jadi ketua Lentera juga. Ya kan? Jadi jangan cepat menyerah ketika mendapatkan hal-hal seperti itu. Pengalamannya Intan itu bisa jadikan pelajaran juga ya. Oke, kalau Alicia? Kalau saya itu kesan setelah aku
ya kayak Intan tadi kayaknya bilang sedikit jadi Anggotanya maksudnya ya? Iya anggotanya maksudnya. Terus tapi kayak bilang Kak, ayo mau Kak keluar, kayak nggak bisa tuh Kak, kayak kasihan Kak. Kasihan kemana dulu ini? Kasihan Kak, tapi kayak bilang Kak, kalau misalnya di sini Kak, kan itu waktu jadi reporter walaupun kayak opening closing tapi kayak betul-betul kayak barusan ku ini bicara di depan mic, ada kamera, jadi situ itu waktu butuh take 3 kali kayaknya, 3 kali sama Noval itu kemarin kayak butuh 3 kali take baru jadi itu video. Baru sekarang 1 kali take juga bisa nih. Jadi kayak berproses toh. Jadi situ kesan pertama aku ya seru-seru sih kayaknya nanti ini. Oke. Jadi sudah ada gambarannya ya. Kalau sudah bagaimana Ida kesan awalnya ketika sudah gabung di Lentera? Apakah menyesal? Awalnya ini pas masih jadi calon anggota baru dikukuhkan. Yang paling berkesan itu yang ditunjuk langsung sama Pak Ilham jadi reporter di mana itu? Upacara hari guru. Iya, upacara. Iya. Saya ingat juga ada persiapan. Waktu di lapangan sini ya. Iya, Pak. Betul ya. Habis itu kayak disuruh dulu kumpul semua rapat. Tiba-tiba langsung ditunjuk ke saya jadi reporter. Nah, kayak tidak ada persiapan begitu dan itu juga enggak pernah Kak jadi reporter sebelumnya, jadi kaget Kak, jadi kayak tidak persiapan, mendadak besoknya langsung jadi reporter. Tapi tidak ada penyesalan ketika sudah ditunjuk. Aduh. Menyesal saya masuk Lentera. Tidak. Nah, jadi aman ya. Aman. Ya, jadi kita bisa simpulkan Hibda anak spesial. Anak tiri. Alicia orang dalam, sedangkan Intan anak tiri. Tapi faktanya ya tidak, kita semua anak kandungnya Pak Yusuf. Sama. Baik, selanjutnya pengalaman menarik selama 2 tahun ya. Jadi kalian kan sudah menjabat di Lentera itu selama 2 tahun ya. Apa perbedaan yang paling terasa di tahun pertama kepengurusan dan di tahun kedua? Mungkin kita mulai dari Alicia dulu. Kira-kira apa yang paling berbeda perasaannya ketika masih tahun pertama dengan tahun kedua? Kalau di itu tuh sedih kayak kayak dulu jujur dulu kayak kan tadi yang aku bilang kayak sedikit aja ya. Dan itu dulu sedikit sekali, bisa dihitung jari, kayak ditunjuk saya ada. Terus sekarang kayak wah, apalagi pasnya tadi dari angkatan ke-3 sama ke-4 itu kayak bilang nih banyak sekali, apalagi di angkatan ke-4 itu ada yang namanya calon anggota direkrut lagi batch kedua. Nah, itu langsung kayak bilang, wah ternyata Lentera sudah sebesar ini nih, walaupun kayak baru 2 tahun begitu. Jadi kayak, itu mungkin paling signifikan. Terus juga dari alat-alatnya semakin luar biasa bagus ya. Luar biasa bagus. Terus sama semakin berkembang aku rasa, karena dari podcastnya, dari kayak sering banyak panggilan dari luar, dari sekolah, pokoknya banyak deh, jadi kayak tepuk tangan. Ya. Kalau Intan ini yang jadi ketua Lentera pada saat itu. Jadi kan dulu kan tahun pertama kan masih jadi anggota, atau sudah jadi pengurus inti di tahun pertama? Belum, masih anggota koordinator. Oh, masih di koordinator. Oke. Bagaimana perbedaan perasaannya ketika masih jadi anggota dengan setelah menjadi ketua? Aduh, kalau cerita tentang ini kayaknya kayak curhat ya. Enggak apa-apa. Kita buka-bukaan sekarang ini, kita buka-bukaan. Jadi di tahun pertama itu kan belum Kak jadi pengurus. Otomatis kayak itu kalau dikasih Kak tugas fokus ke situ Kak saja. Otomatis kayak cepat bisa selesai. Nah, terus ada juga kakak yang bantu Kak Rizky yang selalu ada, Kak Ratri, Kak Anis, Kak Amar. Itu kayak enggak terlalu terbebani, aku rasa kayak seru-seru aja di Lentera. Ya, artinya masih fine-fine ya. Iya. Karena bukan yang saya rasakan bebannya. Tapi setelah lanjut di tahun kedua bagaimana rasanya? Tapi pas ini di tahun keduanya yang saya jadi pengurus, situ kayak pas pemilihan pemilihan merasa bisa jaga ini bawa ini organisasi, apalagi ini organisasi yang baru, otomatis harus dikembangkan lagi toh. Ya. Artinya tanggung jawabnya lebih besar ya dibandingkan organisasi yang lain. Terus ini angkatanku kan cuma sedikit, otomatis kupikir lagi bagaimana caranya aja kerjasama tapi alhamdulillah ini angkatan ketiga
bagus sekali kerjasamanya. Betul, betul. Ya, apa di Mantap. banyak terus berkualitas juga. Ya. Otomatis kayak selama jadi ketua kak tuh kayak tidak terlalu terbebani aku rasa, karena ada selalu juga Uswa yang bantu kak, ada Alicia, ada Hibda, banyak juga angkatan ketiga yang bantu kak. Kayak apa ini anuku keluh kesahku bukan di anggota tapi di diriku sendiri, pemikiranku sendiri. Oh, maksudnya apa ini? Maksudnya di Maksudnya pemikiran sendiri. kayak ada aku lakukan, Mm-mm. ada tugas, terus kayak merasa tidak puas kak sama hasilnya begitu. Oke. Kayak merasa ih bagus jika ini begini, kayak saya sendiri, tapi untungnya ada Alicia, ada Hibda, ada Uswa yang selalu bilang ih bagus tanda apa kayak nak kuatkan ke, otomatis kayak tidak terlalu berat aku rasa bebanku gitu. Betul, betul. Karena pikiran memang itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Jadi kita membentuk itu tergantung dari pikiran kita. Nah, ini juga pelajaran buat Uswa yang sekarang lagi menjabat jadi ketua. Dengan Hati-hati. Ya. Oke, Hibda, gimana Hibda? Yang perbedaan signifikan di tahun pertama di tahun kedua. Setelah pertama kan di tahun pertama saya anggota biasa kan? Iya. Nah, di tahun kedua sudah jadi Sekretaris. sekretaris yang kerjanya lebih berat lagi. Ya, oke, silakan Oke, Hibda. jadi yang pertama itu awalnya kan masih jadi anggota biasa. Jadi apa ya itu? Koordinator Bagian apa? bidang apa lagi tuh, penerbitan apa gak? Iya, Oh, penerbitan. Heeh. Di situ kayak nggak terlalu terbebani jaga juga karena ada anggota-anggotaku juga toh. Jadi pas ini tahun kedua pas jadi sekretaris, awalnya tidak aku tahu bilang ditunjuk kayak jadi sekretaris karena aku tanya memang Intan bilang kayak tunjuk maka saya jadi bendahara. Cari aman. Pasnya dipanggil ke rapat yang pengumuman itu hasil Ya apa namanya istilahnya Hasil itu kalau Rapat formatur. Formatur. Iya. rapat formatur. formatur. kaget kak pas ditunjuk bilang Hibda sebagai sekretaris. Sekretaris. Di situ malah langsung kaget. Aduh mati nih dia. Awalnya kayak Allah tidak aku tahu juga jadi apa itu Sekretaris. pertama kalau notulen Iya, kalau rapat notulen. orang. Jadi di situ mi kayak awal-awalnya mulai maka belajar jadi notulen ya. Gitu Pak. Jadi apa ya, kita tunjuk Hibda itu artinya Hibda saja yang jadi sekretarisnya. Karena kalau mana-mana itu kalau sekretaris pasti yang cantik. Betul sekali. Oke. Baik, tantangan ini kita berbicara dengan tantangan dan pelajaran yang didapat selama bergabung di Lentera. Jadi apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama di Lentera dan bagaimana caranya kalian mengatasi setiap tantangan tersebut? Artinya kita bicara secara umum saja ya. Kita bisa dikasih contoh kecilnya yang seperti apa maksudnya. Oke. Kalau Intan dulu ya. Intan ini paling banyak tantangannya karena dia di tahun kedua itu sudah jadi ketua. Artinya dia sudah punya tanggung jawab lebih banyak dibandingkan ketika di tahun-tahun pertama. Apa tantangan terbesar ketika jadi ketua Lentera? Tantangan terbesarnya itu emosiku sendiri. Karena di awal-awal jadi ketua kak merasa kayak oke, pengen karena kayak baru satu tugas yang masuk, kegiatan yang masuk, lambat laun ini Lentera jadi organisasi paling sibuk. Ada acara kita lagi, besoknya acara kita lagi, Banyak jobnya. Ya, Iya. hampir biasa kadang dalam seminggu itu Iya, beruntun. Terus kita ini saya sebagai ketua kan harus ku atur itu. Nah, siapa lagi bertugas, apalagi dipersiapkan. Nah, itu nih Tambah kalau juga anggota yang tidak bisa diatur. iya, betul sekali tuh kalau marah-marah ki di GB tuh kayak udah direspon ki, otomatis kayak emosi sendiri gitu Iya, gitu. betul. Tapi aku pikir lagi kalau marah-marah kayak ini di GB dari jauh yang pangi kak, otomatis saya biarin dia saya yang nanti ikut tunjuk langsung saja. Tapi untung bisa jadi kerja semuanya walaupun ditunjuk langsung toh. Terus ini beban paling beratnya itu kalau banyak sekali kegiatan. Nah terus bertumpukan juga sama tugasku. Ya. Nah ini yang bikin emosi kak, pusing mana mau aku kerja ini, kegiatan atau tugas? Iya. Karena kadang juga ada guru yang tidak mengerti soal kegiatan organisasi kan. Iya, betul. Jadi apa kayak emosi sama diriku sendiri. Jadi cara mengatasinya bagaimana ketika Cara seperti mengatasinya itu tuh ku suruh temanku fotokan kasanya tugasnya. supaya kalau misalnya nanti kegiatan istirahat aku catat lagi otomatis kayak bersamaan nih jalan begitu ya. Betul. Karena kalau lebih ke organisasi didahulukan otomatis ketinggalan ki juga di ini
pelajaran. Walaupun memang cuma mencatat di kerja aku ya, tapi setidaknya selesai itu pekerjaanku. Nggak aku pikir lagi. Oke, kalau Alicia ini juga agak berat juga tugasnya karena dia lebih banyak tampil di depan kamera. Oke, bagaimana Alicia? Tantangan terbesar selama di Lentera apa? Kalau saya kan akhir-akhir ini dulu pasnya angkatan baru-baru ini kayak sebelum demisioner itu kayak banyak sekali job di luar kayak Pangkep, Takalar. Ya, betul. Itu susah sekali tentang audio. Apalagi Iya. betul sahabat Lentera betulan. Ini audio kadang nggak mau masuk. Jadi itu kadang ada kemarin di Pangkep, ku ingat sekali ada Bapak PLT datang hujan-hujan itu nggak mau nyalain audio. Itu betulan kayak ya Allah gimana ini, saya kan tidak terlalu tahu tentang ini apa segala macam alat-alat. Yang tahu itu cuman Pak Musakir sama Muswa yang paling tahu. Itu saya sama Fadila begini kayak kamu di sosok sing utama gitu dan tadi betulan. Jadi kayak ini juga kadang pakai kereng ini dari apa ya, podcast biasa saya bikin di ruangan sama yang di luar itu kadang audio yang paling sering bermasalah, berdengung tidak masuk di mixer pokoknya banyak sekali masalahnya kalau ini audio. Terus kalau saya pribadi itu susah juga bagi waktu. Iya. Apalagi di sini orang sibuk betul. Banyak sekali kegiatannya. Betul. Aktif di pramuka juga, ya kan? Iya. Jadi kebetulan karena banyak sekali organisasi masuki juga, terus belum lagi di luar, itu kayak kadang bertumpuk-tumpuk, kadang juga bilang minta rapat nanti itu kadang cili Kak. Tahu Kebetulan Kak, jadi kayak kadang kamu merasa bersalah dengan Intan karena tidak beri rapat, jadi minta maaf Intan. Ya tapi tetap tanggung jawabnya tetap jalan. Untung demisioner maka baru tahu. Kalau udah apa tantangan terbesarnya menjadi sekretaris di Lentera? Yang buat LPJ. Apalagi kalau sudah deadline. Di deadline sudah mulai panik dia kayaknya. Iya. Pas sudah mau waktunya belum ikut kerja. Ya betul, karena kita kalau berorganisasi ya artinya apa ya? Karena sulit membagi waktu dengan belajar, ya kan? Dan masing-masing punya tuntutan tersendiri. Belajar juga itu yang paling utama. Organisasi juga mungkin tidak bisa disepelekan juga karena ada pelajaran juga di situ. Oke, selanjutnya adalah pelajaran yang paling berharga selama di Lentera. Apa ya pelajaran yang kalian dapat yang mungkin tidak didapatkan di organisasi lain? Alicia? Saya? Jadi kalau pelajarannya mungkin itu pertama, saya sejujurnya orang yang memang cukup pede di depan orang lain untuk berbicara. Tapi itu saja podcast pertama itu butuh beberapa kali take dan pasti sudah di-cut sama editor. Jadi seiring berjalannya waktu semakin sedikit juga itu yang mau di-cut. Jadi kayak ternyata di Lentera bisa Kak improve lagi public speakingku, bagaimana caraku, bagaimana gestur-gesturnya kalau orang bicara gitu. Jadi itu mungkin pelajaran yang tidak bakalan kulupakan. Oke, betul sekali ya. Jadi bagi yang punya bakat di bidang apa ya public speaking, mungkin wadah yang terbaik itu adalah di Lentera. Betul. Karena artinya di Lentera memang kita punya wadah yang bagus untuk mengembangkan bakat itu. Oke, kalau Intan bagaimana? Pelajaran yang paling berharga yang didapat di Lentera, mungkin yang hanya didapatkan di Lentera. Karena Intan juga kayaknya kalau nggak salah dia organisasi BESMAP ya? Iya. Betul Tan? Oke. Kira-kira kalau di Lentera pelajaran yang paling berharga yang didapat apa? Pelajaran paling berharga itu apa ya? Yang dulunya ndak pintar Kak, malu Kak berbicara di depan umum. Kalau presentasi ngangong-ngangong. Sekarang itu kayak ikut mi juga podcast. Terlalu banyak podcast dibahas. Ikut mi juga reporter, jadi kayak lambat laun bisa menyusun kata-kata untuk presentasi, jadi otomatis menunjang juga nilai pembelajaran begitu. Oke. Baik, untuk Hibda, apa pelajaran berharga di Lentera yang didapatkan? Jadi pelajaran yang paling berharga yang saya dapat di Lentera itu yang pertama ada les privat dulu namanya. Oke. Yang diajar sama Bapak tentang ini. Fotografi. Iya, fotografi, videografi, tentang ada itu yang dibilang segitiga exposure. Betul sekali. Ya, dasar dari fotografi. Iya, Bapak itu. Oke. Mantap. Jadi artinya memang tidak ada di organisasi lain itu. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi di organisasi lain, oh iya cocok. Nggak ada. Ada segitiga exposure di organisasi lain? Nggak ada. Baik, terakhir ini. Kalian kan sudah 2 tahun ya, sudah tahun di organisasi ini. Pasti pernah merasakan naik turunnya
itu organisasi seperti apa. Semangatnya di awal mungkin turun, terus naik lagi, terus turun lagi. Ada tidak pesan-pesan buat adik-adik kita yang sekarang masih menjabat sebagai anggota Lentera, yang masih aktif di Lentera, buat agar supaya tetap bertahan dan tetap termotivasi untuk tetap selesai di Lentera? Dari Intan, apa kira-kira pesan? Pesan dari saya, berdasarkan pengalaman saya yang dulu, mungkin adik-adik juga merasa bahwa masuk Lentera cuma ikut-ikutan saja toh. Ya. Mungkin ada yang beberapa adik-adik berpikir begitu. Nah, untuk ini supaya bertahan ikutin saja dulu alurnya gitu. Ikutin saja alurnya, proses-prosesnya. Jangan juga merasa apa namanya? Insecure ya, gitu insecure sama ketika kita. pembina masih fokus ke yang satu titik ke satu orang. Oke, lanjut. Itu nanti udah bahas terus Thailand. Ada pesan nanti untuk adik-adik ini. Oke, kalau Alicia, apa pesannya kira-kira? Oke, mungkin saya motivasiku itu, jadi untuk adik-adik sekalian, tolong jangan cepat sekali menyerah, apalagi yang Nabila Intan tadi itu pasti ada aja nanti rezekinya kalian di sini. Karena betulan rezeki itu ndak kemana-mana. Kayak kemarin saya tiba-tiba diundang pergi Pangkep, terus ke Takalar lagi, jadi kayak banyak hal-hal baru yang bakal kalian dapat kalau Terakhir saya ke TVRI ya? Yang terakhir ke TVRI? Ya, ke TVRI. Kita ke TVRI Yang itu terakhirnya. Dan sama sekali tidak ada pikiran tak begitu. Jadi tetap bertahan lebih lama di sini sampai kalian demisioner seperti sekarang. Bertahan dan rasakan semua sakitnya, bahagianya itu, karena semua akan indah pada masanya. Asik, luar biasa. Katakan hari ini. Kata-kata ini. Paham. Katakan hari ini. Paham. Oke, kalau Hibda, apa pesannya buat adik-adiknya? Pesanku untuk adik-adik tetap semangat ya. Tetap menjalin ini Kerjasama. ya Persaudaraan. ya persaudaraan, jangan bercerai-berai dan jangan kayak membeda-bedakan begitu. Oke. Kayak itu aja. Singkat. Baik, yang paling terakhir ya. Kan kebanyakan itu anggota baru Lentera kan banyak yang belum percaya diri, ya kan? Tapi ada beberapa ya sudah mulai percaya diri. Jadi ini khusus pertanyaannya untuk Alicia. Ya, kan Alicia kan yang sering berdiri depan kamera, ya kan? Apa tipsnya supaya bisa percaya diri? Kalau saya tipsnya itu kalian harus dulu percaya bahwa saya bisa. Oke. Kayak itu kemarin podcast pertama itu, kalau kalian lihat mungkin dari segi uploadnya mungkin bukan pertama, tapi kalau misalnya dari segi syutingnya itu tuh yang pertama yang podcast sama Kak Ramasanda. Okay. Untungnya itu Kak Ramasanda adalah orang yang aku kenal baik, yang aku kenal dekat, jadi kayak gampang di situ itu sama sekali kayak tidak ada dia kayak langsung dipanggil, Alicia datang ke studio sekarang. Ya, Tiba-tiba di podcast briefing dulu tanpa ya. briefing sama sekali. Jadi saya bilang oh iya oke. Saya di situ kayak oh iya saya bisa. Walaupun sebenarnya kita mengulang beberapa kali. Jadi itu untuk kalian, itu percaya diri itu sebenarnya dari dirinya kalian sendiri dulu. Ada tuh orang bilang kayak coba kalian latihan di cermin atau apa. Yeah. Sebenarnya itu memang ngaruh, tapi tidak sengaruh kalau misalnya kalian lihat kamera, apalagi kayak titiknya itu kamera kayak agak-agak canggung kalau dilihat. Apalagi kalau jarang sekali dilihat itu pasti kayak nervous apalagi kayak gitu kan. Betulan karena pertama itu pasti reporter orang kayak canggung sekali kalau lihat kamera. Jadi pokoknya sering-sering rekam diri tak sendiri, kayak misalnya ada in my life apa segala macam. Itu membantu kalian untuk merasa percaya diri dengan diri kalian sendiri. Iya, apalagi sekarang itu konten kreator itu adalah pekerjaan yang paling banyak di tren sekarang di masa sekarang, dan itu akan ke depan semakin tren juga. Makanya di Lentera itu kita sudah buat fondasi awalnya kan, percaya diri depan kamera dan seterusnya. Oke, sebelum kita tutup, kita ada game sedikit ya. Judul gamenya itu adalah cepat atau lambat. Jadi pertanyaan ini harus jawab cepat kalau saya. Jadi ketika saya bertanya langsung jawab dengan cepat ya. Silakan dipilih. Oke, untuk Alicia Nur Kalbi, jadi host podcast atau reporter berita? Podcast. Podcast, asik. Kalau Intan Nureni, Reporter. ada pertanyaan khusus. Untuk Intan ada pertanyaannya khusus adalah punya keahlian tapi sulit diatur, atau biasa-biasa saja tapi mudah diatur? Ini kan berkaitan dengan itu. Punya keahlian susah diatur karena lambat laun pasti terbiasa aja.
Oke, tidak apa-apa sulit diatur, yang penting ada kaliannya dulu. Iya. Oke, Hibda, jadi pemeran film atau foto model? Pemeran film. Pemeran film ya, karena kalau di apa ya di channel Lentera, kalau kita buka film-filmnya Lentera itu kebanyakan pemerannya adalah Hibda, pemeran utamanya. Yes, betul. Iya, jadi memang Mantap. basicnya di situ. Ya, jadi kita punya, artinya di Lentera itu kita punya basic masing-masing, keahlian masing-masing. Ada yang jago podcast, ada yang jago reporter, ada yang jago di belakang kamera, ada yang jago acting. Ya, khususnya ini yang satu saya, yang di samping saya. Oke, game selanjutnya adalah game seberapa Lentera ke kamu. Ya. Aduh, nah seberapa? Kita mau lihat seberapa Lentera dia. Dia kan 2 tahun di Lentera. Jadi kita mau tes seberapa Lentera. Oke. Kalau ini pertanyaan untuk semua ya. Untuk tiga-tiganya. Jadi rebutan. Enggak, jawab satu-satu. Gantian. Oke. Kalau Lentera itu diibaratkan makanan, menurut kalian Lentera itu cocoknya jadi apa? Kalau dari Alicia. Dari saya. Oke. Apa kira-kira? Bakso. Bakso. Iya. Kenapa Karena bakso? kesukaannya semua orang. Kalau Intan apa Intan? Kira-kira kalau jadi Kalau makanan? dilihat dari maknanya nasi. Nasi. Karena ndak Betul enak kan? laut kalau ndak nasinya. Betul. Betul. sekali. Ndak bagus kegiatan kalau ndak ada Lentera. Artinya memang itu nasi menjadi bahan apa? Pokok. Kebutuhan pokok kita. Sama halnya dengan Lentera itu di Manpinrang itu jadi yang pokok juga. Betul kan? betul. kan? Iya. Oke. Kalau Hibda apa? Tidak ketahui itu bukan apa. Apa makan? Bolu cuke. Ibaratkan Lentera itu makanan, kira-kira seperti apa, makanan apa? Seperti kue. Kenapa? Karena kesukaan aku. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang pertama kali kalian lakukan kalau tiba-tiba Lentera dinyatakan bubar sebagai organisasi di Manpinrang? Pilihannya ada 3. Demo, cari jalan lain, atau bikin organisasi baru. Dari Alicia. Aduh, sebenarnya ada 2, antara demo sama cari jalan sendiri. Karena kalau misalnya demo begini, pasti akan rugi juga kalau misalnya di madrasah ini menghilangkan Lentera, otomatis yang rugi tuh madrasahnya sendiri. Karena siapa yang bakalan mau mendokumentasi 24/7 kalau kan Lentera. Betul. Terus kalau cari jalan sendiri, ya itu sama saja memberontak juga sih. Iya. Kalau untuk Intan, kira-kira apa yang pertama Intan lakukan kalau tiba-tiba Lentera dibubarkan sebagai organisasi di Manpinrang? Apa tadi pilihannya demo kan? Demo, cari jalan lain, atau bikin organisasi baru? Kalau semisal bikin organisasi baru itu bukan hal yang mudah. Makanya kita harus demo. Karena kenapa? Kita susah-susah, kakak sudah susah-susah bangun organisasi ini, kasih berjalan sampai sekarang. Masa harus dibubarkan? Iya. Kalau dia dari perjuangan tadi itu banyak nih yang bisa diberikan untuk sekolah. Dari Miki ini tadi yang Alicia podcast di mana tadi tuh? Pangkep, sudah sampai menjadi di TVRI. Masa mau dibubarkan? Justru karena ini harus dipertahankan begitu. Dengan Hibda juga sama sudah ya. include. Sehati Include. kita. Memang dia ini adalah 2 sahabat yang tidak terpisahkan, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Oke, baik. Inilah bincang singkat kita pada kesempatan kali ini. Dan waktu tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita berbincang. Dan sebagai kesimpulan saya bisa petik dari hikmah perbincangan kita kali ini adalah bahwa bergabung di organisasi Lentera, apakah niat awalnya betul 100% untuk niatnya bergabung Lentera, atau karena ikut-ikutan atau ditunjuk langsung, itu jangan jadikan sebagai alasan untuk untuk berhenti di tengah jalan. Karena buktinya, faktanya kita lihat sekarang bahwa ketiga orang ini hanya satu yang betul-betul serius awalnya mau bergabung Lentera. Yang dua ini hanya diajak, yang satu ditunjuk. Tapi fakta yang terjadi bahwa yang ikut-ikutan ini menjadi ketua Lentera, dan yang ditunjuk itu dia yang paling sering kita lihat wajahnya di channel Lentera Manpinrang sebagai host podcast terbaik. Dan masih banyak hal-hal yang menarik juga yang kita bahas tadi. Begitupun dengan Hibda
yang awalnya memang serius ya bergabung di Lentera, tapi tetap berlanjut. Memang waktu awal-awal mungkin agak-agak belum terlalu aktif, tapi di tahun-tahun kedua sudah mulai aktif karena sudah jadi sekretaris. Ya, jadi buat anggota Lentera yang masih aktif sekarang, mudah-mudahan ini perbincangan kita ini menjadi bahan motivasi buat kalian agar tetap bertahan sampai detik akhir di Lentera, agar kalian menjadi keluarga besar Lentera Manpinra. Oke, sekian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Terima kasih buat Ali Syanul Kalbi, terima kasih buat Intan, terima kasih buat Ibda atas waktunya. Jadi kita sekarang itu sudah jam 6. Ya, baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya. Madrasah.